warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, how are you today? I hope you guys fine. Hari ini kalian akan belajar bersama Miss Alfi. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas buku tema 1H, subtema 1, pembelajaran 3. Yuk kita buka halaman 15. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ayo kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Walaupun kita belajar di bulan Ramadan, kita harus terus semangat ya. Nah, setelah dibuka halaman 15, kita akan belajar tentang cuaca. Biasanya pada pagi hari kita melihat matahari terbit. Siapa yang tahu matahari itu terbit dari timur atau dari barat? Nah, betul ya, matahari itu terbit dari timur. Biasanya matahari terbit sekitar pukul 5 dan matahari terbenam pada pukul 6 sore, yaitu matahari terbenam di sebelah barat. Nah, biasanya kalian itu tidak bisa ya melihat matahari secara langsung dan tidak boleh juga karena akan berbahaya. Biasanya kalau kalian berjemur pada pagi hari, kalian menggunakan kacamata untuk pelindung diri. Siapa yang kalau berjemur menggunakan kacamata? Oke, bagus ya. Nah, kalian gunakan kacamata supaya penglihatan kamu tetap aman. Nah, siapa yang tahu fungsi matahari itu untuk apa? Oke, fungsi matahari itu ada banyak ya, yaitu untuk manusia, untuk tumbuhan, ada juga untuk hewan. Hari ini Miss Afi akan membahas tentang fungsi matahari untuk manusia dan untuk tumbuhan. Oke, Miss Afi punya tumbuhan ya. Miss Afi akan mengenalkan kepada kalian bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Nah, di sini fungsi akar adalah untuk menyerap air. Kenapa tumbuhan harus disiram? Karena supaya tumbuhan ini ternutrisi, sehingga dari yang awalnya dia sebesar ini tumbuh menjadi tumbuhan yang besar karena bantuan air yang kita siram. Juga coba kita perhatikan di sini. Mengapa pohon pepaya ini bisa berbuah? Nah, pohon pepaya ini bisa berbuah karena bantuan dari sinar matahari. Jadi, terjadi proses fotosintesis, yaitu proses memasak pada tumbuhan yang akhirnya bisa menghasilkan buah. Nah, buah ini bisa kita konsumsi untuk memenuhi gizi setiap hari. Setelah tadi kita belajar tentang cuaca, biasanya pada siang hari kita itu selalu bermain ya. Nah, bermain bersama teman atau juga bermain bersama teman-teman di rumah. Nah, kalian tahu nggak permainan apa saja yang bisa dilakukan di dalam rumah dan permainan apa saja yang boleh dilakukan atau bisa dilakukan di luar rumah? Miss Afi akan beri contoh satu ya, yaitu permainan ular tangga. Nah, permainan ular tangga itu biasanya dilakukan di dalam rumah. Karena jika permainan ular tangga dilakukan di luar rumah, nanti akan terganggu oleh angin, oleh suara bising dari luar. Makanya apabila kita bermain ular tangga, biasanya kita dilakukan di dalam rumah. Nah, kamu tahu nggak benda apa saja yang biasanya digunakan untuk bermain ular tangga? Gimana cuplikan yang Miss Afi tampilkan tadi? Sudah jelas kan? Benda-benda apa saja yang biasa kita gunakan untuk bermain ular tangga? Apalagi sedang musim wabah seperti ini dan juga sedang bulan Ramadan. Sebaiknya kita meminimalisir aktivitas di luar ruangan supaya kalian gak haus dan puasanya bisa selesai sampai maghrib. Ya, permainan ular tangga ini bisa kamu lihat di halaman 18. Di situ ada anak-anak yang sedang bermain ular tangga. Nah, setelah tadi kita membahas permainan apa saja yang bisa dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan, contohnya permainan ular tangga bisa dilakukan di dalam ruangan. Nah, kamu tahu nggak permainan apa yang biasanya dilakukan di luar ruangan?
Oke, biasanya anak laki-laki bermain layang-layang. Kamu tahu nggak permainan layang-layang? Nah, layang-layang itu biasanya dimainkan di luar ruangan karena membutuhkan bantuan dari angin. Apabila permainan layang-layang dilakukan di dalam rumah, maka layang-layang itu tidak akan terbang. Nah, sebelum itu, Miss Afi akan tunjukkan cara membuat layang-layang yang mudah. Yaitu yang pertama yang harus kamu siapkan adalah rangka. Biasanya kalau kita akan membuat layang-layang, kita membutuhkan 2 buah kayu sebagai rangkanya. Nah, coba kita perhatikan. Kayu yang A tidak lebih panjang dari kayu yang B. Bagaimana cara mengukurnya? Apabila kita tidak mempunyai penggaris sebagai satuan baku, maka kita bisa mengukurnya dengan menggunakan jengkal. Nah, jengkal itu adalah menggunakan tangan kamu. Mudah sekali caranya. Kita sudah pernah belajar saat di kelas, yaitu menggunakan depa, menggunakan langkah, dan menggunakan jengkal. Hari ini Miss Afi akan ingatkan lagi bagaimana caranya mengukur menggunakan jengkal. Menggunakan jengkal itu adalah mengukur dengan satuan tidak baku. Kenapa disebut dengan satuan tidak baku? Karena apabila Miss Alfi mengukur batang A, coba perhatikan ya. 1, 2. Nah, batang yang A, jika Miss Alfi yang mengukur menggunakan lengan Miss Alfi, nah hasilnya adalah 2 jengkal. Beda halnya ketika kamu mengukur batang yang sama karena dipengaruhi oleh besar kecilnya jari kamu. Nah, sekarang kita ukur batang yang kedua menggunakan jengkal. Oke? 1, 2, 3, 4. Artinya, batang yang B itu adalah 4 jengkal jika menggunakan jari Miss Alfi sebagai alat ukurnya. Diingat ya, bahwa mengukur dengan menggunakan jengkal itu merupakan satuan tidak baku. Belajar tentang cuaca, tentang matahari terbit, tentang fotosintesis, dan permainan-permainan apa saja yang bisa kita lakukan di saat pandemi dan bulan Ramadan seperti ini. Juga tidak lupa, tadi kita sudah belajar mengenai satuan tidak baku. Jangan lupa ya, dipelajari lagi di rumah, kemudian kamu kerjakan halaman 16, halaman 18, dan halaman 19. Oke, setelah itu kamu kumpulkan di classroom dan Miss Afi akan mengulanginya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat